8,4 Pro 2 FM Pekanbaru, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Belajar di Pro 2 Pekanbaru. Kelas Inspirasi. Kelas Inspirasi. Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Pro 2 Pekanbaru, suara kreativitas. Radio Tanggap Bencana COVID-19. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Baik, sahabat kreatif, kita di Kelas Inspirasi dan kita bersama dengan Ibnu Khalid Tambunan, Duta Maritim Indonesia Favorit 2022 ya. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan nih. Kalau bicara tentang Duta Maritim ya, sebenarnya kenapa sih Ibnu tertarik untuk bergabung menjadi seorang Duta Maritim? Baik ya Kak, kalau misalnya kenapa pada akhirnya saya tertarik untuk ikut Duta Maritim, itu sebenarnya dilatar belakangi dari background saya. Background saya ini kan adalah mahasiswa aktif di Fakultas Perikanan dan Kelautan. Jadi sangat-sangat linear apabila saya ikut dan berpartisipasi untuk menjadi bagian dari Duta Maritim Indonesia. Sebenarnya ini juga menjadi dorongan sih atau motivasi bagi saya. Kalau saya hanya aktif di Fakultas Perikanan dan Kelautan, itu saya rasa tidak cukup untuk menjadikan saya berkontribusi untuk Indonesia khususnya. Nah, oleh karena itu, saya merasa tertantang untuk ikut menjadi Duta Maritim Indonesia. Walaupun pada akhirnya saya tidak yakin saya bakalan menang, tapi saya merasa untuk menang bukanlah goals utama saya. Ya, intinya saya bergabung di Duta Maritim Indonesia sudah membuat saya terikut kontribusi bersama teman-teman saya dari seluruh Indonesia. Oh, itu sih biasa. Sebenarnya. Jadi lebih kepada ya ingin bergabung dan memiliki kontribusi bersama. Benar. Tapi ngomong-ngomong nih, prosesnya seperti apa sih? Pertama mungkin tertarik, kemudian untuk pendaftaran, kemudian prosesnya, mungkin bisa diceritakan juga nih. Oke, kalau berkata tentang proses ataupun pendaftaran dari Duta Maritim Indonesia, sebenarnya saya menerima informasi ini dari Instagram. Oke. Nah, setelah itu saya belum tahu nih Duta Maritim Indonesia ini sebenarnya apa sih tupoksinya, apa sih yang harus dilakukan ketika kami bergabung di Duta Maritim Indonesia. Karena sebenarnya Duta Maritim Indonesia ini emang sudah ada, tapi kerjanya itu masih belum selaras dan masih belum duduk gitu. Oleh karena itu, setelah saya mendapatkan informasi, saya mendaftar di link yang telah tersedia oleh panitia. Nah, setelah melakukan proses registrasi, sebelumnya kan melakukan proses registrasi. Oke, mungkin Ibnu mic-nya agak digeser sedikit biar nah, biar lebih jelas. Iya, benar. Nah, setelah itu saya melakukan proses registrasi dulu di link tersebut. Nah, kebetulan kemarin itu pendaftarnya itu lebih dari 500 orang. Wow. Seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia 500 orang. Iya. Oke. Jadi tapi ini diseleksi berdasarkan provinsinya. Nah, karena Provinsi Riau itu juga masih tergolong banyak pesertanya, terpilihlah satu peserta untuk mewakili Provinsi Riau. Tapi di bawah seleksi dari nasionalnya, bukan dari Riau-nya. Karena Riau itu sendiri masih belum ada pengurus aktif di Riau. Begitupun untuk pengurus yang ada di seluruh Indonesianya. Nah, jadi setelah itu kami melakukan wawancara. Terpilihlah 100 orang. 100 orang ini diwawancara dulu. Setelah diwawancara, kembali mengirimkan video berupa profil kita sendiri ataupun profil dari kemaritiman yang ada di provinsinya kita. Oke, jadi profil kita dan juga kemaritimannya. Iya, benar. Oke. Untuk mempromosikan bagaimana sih sebenarnya potensi yang ada di Provinsi Riau ataupun provinsi-provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, setelah itu kemudian terpilihnya 50 orang. 50 orang ini kemudian diseleksi lagi sebanyak 34 orang lagi untuk difikskan untuk menuju keberangkatan ke Jakarta, begitu. Oke, jadi berarti dalam pengertian tes awalnya itu secara virtual ya? Iya, benar. Tes awal secara virtual, grand finalnya baru secara offline. Oke, berarti mengikuti secara virtual dan akhirnya terpilih menjadi Duta Maritim. Nah, kemudian mungkin ketika akhirnya bersaing di Duta Maritim Indonesia, ini seperti apa nih? Mungkin ceritakan juga nih
ketika terpilih, apa sih yang dirasakan ketika terpilih menjadi wakil untuk Riau sendiri? Apa yang memang ada di hati dari Ibnu untuk dalam artian kan berarti Ibnu adalah wakil dari Provinsi Riau yang akan mungkin menceritakan seperti apakah kemaritiman yang ada di Provinsi Riau. Ini seperti apa rasanya? Luar biasa sekali ya Kak. Kalau bicara tentang apa sih perasaan saya ketika saya terpilih jadi delegasi untuk Riau. Sebenarnya saya merasa minder sebenarnya. Kenapa minder? Karena dilihat dari teman-teman saya, masih banyak yang lebih di atas saya. Masih banyak kemampuannya yang mungkin lebih mumpuni daripada saya. Tapi saya percaya bahwasanya saya ditetapkan di sini adalah ketentuan dari Tuhan saya gitu. Jadi saya itu harus melakukan yang terbaik. Nah, saya kan adalah representasi dari Provinsi Riau. Ketika saya bergabung dengan teman-teman yang ada di sana, saya merasa wow, ini adalah sebuah event yang luar biasa. Karena ternyata latar belakang dari finalis-finalis yang ada di Jakarta itu bukanlah semua dari Fakultas Perikanan ataupun backgroundnya adalah bidang perikanan. Ada yang dari pendidikan, ada yang dari politik, bahkan ada yang dari kedokteran ikut menjadi finalis dari Duta Maritim dari masing-masing provinsinya mereka. Itu sangat luar biasa sih sebenarnya. Dan setelah itu saya meyakinkan diri saya untuk percaya diri bahwasanya saya bisa bersaing dengan teman-teman yang ada dari seluruh Indonesia. Saya bisa untuk mempresentasikan Riau, saya bisa untuk memperkenalkan Provinsi Riau dengan baik dan dengan jelas kepada teman-teman yang ada di sana. Dan alhamdulillahnya ketika saya mempresentasikan Riau, ketika saya memperkenalkan Provinsi Riau, teman-teman saya tertarik untuk, oh berarti Provinsi Riau ini potensi perikanannya lumayan tinggi ya. Provinsi Riau ini banyak ya pantai-pantainya. Yang semula orang-orang tahu Riau itu hanya minyak, Riau itu hanya sawit, Riau itu hanya karhutla dan sebagainya. Ternyata di balik itu Riau juga punya potensi-potensi yang luar biasa di bidang perikanan. Oke, nah ketika mungkin orang Riau sendiri banyak yang nggak tahu sih tentang potensi dari kemaritiman dan juga lautnya. Coba sekarang gantian nih. Sekarang kita pingin Ibnu menjelaskan kepada sahabat kreatif apa sih sebenarnya yang potensi kemaritiman dan juga keindahan laut yang ada di Provinsi Riau. Silahkan. Ini kesempatan nih ya. Wow, Ibaratnya ngebayangin seolah-olah berada di sana nih ketika memperkenalkan kemaritiman bersama dengan duta-duta maritim yang lainnya. Silakan Ibnu. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan sebenarnya potensi dan apa sih yang terkandung di dalam Provinsi Riau terkhusus di bidang perikanan. Jadi di sini kita akan berbicara tentang Provinsi Riau-nya dulu. Provinsi Riau ini adalah sebuah provinsi yang ada di Sumatera, di Pulau Sumatera dengan potensi yang orang-orang tahu adalah sebagian besar perkebunan. Nah, sebenarnya di sini Riau ini jauh dari kata perkebunan. Kita punya Rokan Hilir. Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan sebagai poros maritim dunia yang dahulu dijadikan sebagai poros maritim dunia, di mana Kabupaten Rokan Hilir ini adalah salah satu kabupaten penyumbang perikanan tangkap terbesar di dunia khususnya. Nah, beranjak dari Kabupaten Rokan Hilir kita punya Selat Panjang khususnya. Selat Panjang dan Bengkalis. Siapa sih yang tidak kenal dengan Kabupaten Bengkalis dan Selat Panjang? Nah, orang-orang itu taunya kabupaten ini adalah kabupaten terluar dari Provinsi Riau. Iya benar, karena ini juga merupakan salah satu kabupaten yang perairannya juga tergolong banyak. Nah, Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten yang punya banyak sekali bidang perikanan. Nah, terkhususnya ada yang namanya ikan terubuk. Nah, ikan terubuk ini teman-teman, kalau teman-teman tahu, ikan ini tergolong punah karena banyak banget diambil oleh nelayan-nelayan. Sebenarnya ini sangat disayangkan. Nah, oleh karena itu, kita akan ada di sini untuk menyelamatkan potensi-potensi yang ada di laut, khususnya bidang perikanan itu sendiri. Kita tidak menginginkan adanya oversize untuk penangkapan, karena itu kita akan ada di sini untuk menyelamatkan itu. Nah, Bengkalis ini sendiri juga adalah punya pantai-pantai yang indah, mangrove yang luar biasa, karena ini juga akan menyelamatkan kehidupan yang ada di laut ketika ada mangrove, ketika ada lamun dan lain sebagainya. Beranjak daripada itu kita ke Kabupaten Kampar. Kenapa Kabupaten Kampar? Karena Kabupaten Kampar ini adalah salah satu kabupaten yang ada di Riau yang terkenal akan perikanan budidayanya. Nah, budidaya di Kampar ini sangat banyak teman-teman. Ada
Kampung Patin, Kampung Lele, terus ada Kampung Jelawat, di mana 3 kampung ini merupakan kampung destinasi yang sebenarnya sangat layak untuk diangkat dan sebenarnya sangat layak untuk diperkenalkan ke luar Provinsi Riau. Mungkin atas dasar itulah kita tahu Provinsi Riau ini sangat terkenal akan perikanan budidayanya dan perikanan tangkapnya. Nah, karena itu saya merasa Provinsi Riau ini adalah provinsi yang sangat luas prospek sumber daya alamnya. Mungkin seperti itu cukup untuk menjelaskan potensi-potensi yang ada di Provinsi Riau, Kak Niki. Wow, luar biasa. Jadi kalau bicara Riau sendiri ternyata ya kalau maritim tidak hanya ngomongin tentang laut atau pantai Iya, saja, benar. tapi juga tentang penghasilannya seperti Kampar tadi ya. Iya, benar sekali. Kampar, aku pernah ke Kampung Pati. benar. Yang di sana memang budidaya patinya luar biasa dan sudah menjadi percontohan juga ya. Iya, sudah menjadi percontohan, kampung percontohan. Wow, luar biasa. Nah, kita beralih nih. Ketika mungkin bergabung di sana karantina berapa lama ketika di Jakarta? Kami di Jakarta itu 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu di Jakarta, dan di Jakarta itu kami didatangi pemateri-pemateri yang sangat luar biasa. Kak Wow, Niki. mungkin bisa ceritakan nih, ketika aktivitas seminggu di Jakarta apa saja sih yang memang teman-teman Duta Maritim lakukan, apa saja aktivitasnya, kemudian ya pematerinya apa saja yang diberikan kepada teman-teman sendiri? Oke, pemateri-pematerinya itu yang datang ke kami dan aktivitas-aktivitas yang kami lakukan itu sebenarnya di hari pertama. Di hari pertama kami melakukan pembukaan. Nah, sebenarnya pembukaan ini dihadiri oleh Bapak Presiden, Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Tapi karena berhalangan hadir berhubung karena pandemi juga yang semakin marak di Jakarta, maka itu dilakukan secara daring. Ada Pak Sandiaga Uno, terus ada Pak Ki Haji Ma'ruf, Mahfud Amin ya. iya, Ma'ruf Amin. Terus ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Menteri Kelautan dan Perikanan, terus ada juga Pak Luhut Binsar Panjaitan. Jadi sebenarnya banyak sekali dan materi-materinya itu sangat luar biasa. Seperti materi tentang potensi kemaritiman yang ada di Indonesia, terus tentang bagaimana UMKM yang bisa dijadikan sebagai bisnis yang ada di laut, tentang undang-undang kemaritiman, tentang bagaimana caranya membangun potensi dari pesisir. Itu adalah materi-materi yang disampaikan pada saat aktivitas di Jakarta. Nah, setelah itu kami juga melaksanakan grand final di Hotel Ancol. Di Ancol. Nah, itu dihadiri oleh seluruh kepala daerah di Indonesia. Wow. Jadi ada 338 kepala daerah yang ada di Indonesia. Kami finalnya itu berjumpa dengan mereka. Ada bupati, ada gubernur, dan dari Riau itu dari Dumai yang diwakili Wali oleh Kota Dumai. Iya, Wali Kota Dumai datang ke sana untuk melihat bagaimana sebenarnya final, dan kebetulan itu berbarengan dengan pelantikan Aspek Sindo itu sendiri. Oke, keren banget ya. Jadi memang kalau bicara tentang kegiatan ini luar biasa. Pengalamannya cukup banyak yang didapatkan dan pastinya ilmunya juga cukup banyak ya. Tapi ngomong-ngomong nih, seperti apa sih akhirnya ketika akhirnya terpilih menjadi peserta apa istilahnya finalis favorit ya? Iya, Duta Maritim favorit ini kayak gimana? Jadi gini, itu kan sebenarnya ada 3 kategori. Aha. Juara utama 1, 2, 3, juara 4, 5, dan juara favorit. Nah, ini menarik. Saya sebenarnya sudah minder dahulu sebelum tahu bahwa saya ditetapkan sebagai juara favorit. Nah, uniknya ketika pengumuman, akhirnya saya mendapatkan 2 kategori. Juara harapan 1 dan juara favorit. Berarti bisa dikatakan juara harapan 1, juara 4 ya? Iya, benar. Peringkat 4, oke. Juara 4 dari 34 finalis. Jadi saya merasa, wow, ketika diumumkan harapan 1 adalah Duta Maritim Riau, Ibnu Khalid Tambunan. Saya kaget luar biasa. Beneran saya sempat merasa banyak teman-teman yang lebih luar biasa dibanding saya. Saya merasa, ini salah nggak sih? Tapi lagi-lagi teman-teman saya bilang, kamu layak kok untuk dapatkan itu, kamu luar biasa gitu. Nah, saya bangga banget karena saya berhasil membawa nama Riau, saya berhasil menduduki peringkat keempat dan peringkat favorit atas nama Riau. Nah, di sini saya merasa walaupun saya tidak menjadi yang terbaik 1, 2, dan 3, tapi
saya sudah menjadi yang terbaik versinya saya. Nah, saya sudah berhasil untuk memperkenalkan ini loh Riau dengan beberapa potensinya. Ini loh saya, dan saya sangat merasa luar biasa ketika teman-teman mengatakan, Ibnu kamu mendapatkan dua kategori favorit dan harapan 1. Menurut kami kamu memang sangat layak untuk mendapatkan itu, melihat kemampuan kamu dalam berkomunikasi, melihat kemampuan kamu dalam melakukan pertemanan, melihat kemampuan kamu untuk menganalisis pendalaman pesisir kepulauan dan lain sebagainya, kamu sangat layak seperti itu. Dan saya meyakinkan diri saya ada di titik ini, berarti saya memang benar-benar deserve untuk itu. Baik, luar biasa ya Ibnu ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Ibnu ya. Kita akan ngobrol seputar, wah setelah akhirnya kamu pulang, menyandang duta, apa sih yang kamu ingin lakukan untuk Provinsi Riau. Dan juga mungkin ada pesan-pesan khusus terutama buat anak-anak muda, seperti apa sih harus cinta terkait dengan kemaritiman ya. Baik, jadi jangan kemana-mana, tetap di program Kelas Inspirasi Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan, demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Yeay, nyampe juga nih di pantai. Nyebur ah. Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia. Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan? Ih, bawel. Emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat. Bilangin gak mau denger. Apaan sih nih? Aduh, kok ada bungkus snack sih? Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselak sampah waktu nyebur ke laut. Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
Kamu nggak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya untuk lautmu, lautku, laut kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Cerita Kona-Koni dan Mister Pintar, edisi wisata ke kebun binatang. Koni, sini, tengok nih Koni, ada kucing besar. Wah, besarnya ya Kona. Wow. Ih, seram ya Koni, seram ini takut. Harimau Sumatera. Oh, bukan kucing Kona, harimau Sumatera. Ih, takut ya Kona ya. Yuk kita ke sana aja yuk. Tuh, kita lihat burung. Ih, cantik-cantik burungnya ya Koni. Gak kayak burung abah. Tuh lihat tuh, yang ekornya cantik. Burung apa tuh namanya ya? Oh, itu namanya burung merak Kona. Oh iya, burung merak. Kona, kok Kona buang sampah sembarangan? Nggak boleh tahu. Kasihan nanti hewan-hewan di sini bisa sakit. Masa hewan bisa sakit? Koni sok tahu nih. Kona, sama seperti kita, hewan juga bisa sakit. Hewan-hewan itu tidak hanya butuh makan, tapi dia juga butuh tempat tinggal yang bersih. Semua makhluk hidup seperti itu. Makanya, dimanapun kita berada, kita harus menjaga kebersihan. Tuh, ada tempat sampah tuh di sana. Ayo Kona ambil lagi kaleng minuman yang Kona buang tadi. Taruh di tempat sampah itu tuh. Iya ya. Kamu sedang mendengarkan 88,4 Robo FM Pekanbaru, pusat kreativitas anak muda. Belajar di Pro 2 Pekanbaru. Kelas Inspirasi. Baik, sahabat kreatif, kita kembali lagi spesial tentunya masih bersama dengan Ibnu ya, spesial di program Kelas Inspirasi. Tadi sudah terpilih dan akhirnya kembali ke Provinsi Riau. Nah, setelah kembali, apa sih yang memang hal yang akan Ibnu lakukan untuk maritim yang ada di Riau nih? Oke, hal yang akan Ibnu lakukan setelah terpilih jadi Duta Maritim Indonesia favorit dan khususnya Duta Maritim Riau, yang akan Ibnu lakukan itu ada dua sebenarnya Ibnu bagi untuk program kerja besar Ibnu untuk Riau. Nah, pertama adalah Sahabat Maritim Pesisir. Nah, Sahabat Maritim Pesisir Nelayan ini adalah sebuah gagasan yang Ibnu rancang untuk membuat nelayan-nelayan yang ada di Riau ini setidaknya sejahtera. Nah, kenapa? Walaupun pada akhirnya nelayan-nelayan tidak akan pernah dikatakan sebagai nelayan yang sejahtera, tapi saya percaya ketika ada generasi muda yang peduli terhadap nelayan, kesejahteraan nelayan, baik itu tentang bagaimana cara proses pengolahan, edukasi untuk bagaimana cara penangkapan, bagaimana cara pemasaran, dan lain sebagainya, itu mungkin akan membuat nelayan sedikit terbantu untuk pengolahannya. Nah, kedua ini adalah cara gimana kita sebagai penggagas dari gagasan ini adalah memastikan bahwasanya anak-anak nelayan harus layak pendidikan 12 tahun minimal. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah hal yang Ibnu gagas sejak awal masuk ke Fakultas Perikanan sebelum jauh memasuki Duta Maritim Indonesia. Saya merasa nelayan ini untuk pendidikannya itu sangat rendah, terkhusus di Indragiri Hilir, di Bengkalis, di Rohil dan sebagainya. Anak-anak nelayan itu ikut
putus sekolah dan melaut bersama dengan orang tuanya karena mereka merasa dunia pendidikan itu mahal, dunia pendidikan itu sulit, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan apa yang mereka dapatkan di dunia pendidikan. Padahal program kerja pemerintah itu nyata, dan program kerja pemerintah untuk anak-anak 12 tahun minimal sekolah itu belum merata sebenarnya ke anak-anak nelayan. Nah, oleh karena itu kami akan memastikan mereka itu terdaftar dan terdata, walaupun ini membutuhkan waktu yang lama, tapi saya mempercayai apabila saya mendapatkan tim yang banyak dan tim yang solid untuk melakukan itu pasti akan tercapai. Nah, program kerja kedua yang akan kami lakukan itu adalah Bapelin. Nah, apa sih Bapelin itu? Bapelin ini adalah Bank Pengolahan Limbah Perikanan, di mana ini adalah UMKM bisnis dari anak muda nantinya yang akan menjalankan ini, ya kita, tim kita yang akan menjalankan Bank Pengolahan Limbah Perikanan ini. Apa itu pengolahannya gitu? Pengolahannya adalah baik di bidang limbah-limbah perikanan seperti pembuatan masker dari kulit ikan, masker dari sisik, masker dari apa segala macamnya. Karena kan pasar-pasar yang ada di Provinsi Riau ini banyak tuh yang ikan-ikannya tuh banyak banget, dan itu limbahnya itu sangat mengganggu lingkungannya kita. Seperti ketidaknyamanan kita terhadap pasar, ketidaknyamanan kita terhadap lingkungan-lingkungan apapun, dan pengolahan-pengolahan itu sebenarnya tidak optimal. Nah, itulah banyak kandungan-kandungan yang sebenarnya bisa kita olah dari perikanan itu. Nah, selain itu kita juga akan mengolah tulang ikan menjadi kerupuk, kita akan mengolah jeroan ikan menjadi pakan. Ini juga bakalan bersaing dengan UMKM ataupun nantinya ini bisa jadi startup sih sebenarnya. Nah, kalau mungkin teman-teman yang lagi ngedengerin ini tertarik, mungkin bisa tuh nge-DM Instagram Duta Maritim Riau untuk ikut. Aku mau dong terlibat untuk jadi sahabat maritim pesisir, untuk ikut jadi Bapelin, apa segala macamnya. Nanti kita bisa kolaborasi bersama. Itu sih sebenarnya program unggulan saya untuk Riau. Berarti kalau seandainya ada yang lagi dengerin nih ya, kemudian tertarik ingin join nih menjadi sahabat, kemana nih? Bisa mendaftar atau DM kemana? Tadi udah bilang bahwasanya Instagramnya bisa dikasih dong ke sahabat kreatif ya. Boleh. Nanti Instagramnya itu adalah Duta Maritim Riau. Nanti boleh di DM ke sana atau ke Instagram saya juga boleh banget. Silakan. Ibnu Khalid TBN. Ibnu KHALID TBN tanpa spasi sebenarnya. Oke. Tuh boleh banget. Nanti kita bicara tentang prospek kemaritiman yang ada di Riau, bagaimana caranya untuk menggerakkan generasi muda yang ada di Riau. Oke, nah kalau kita bisa bilang ternyata Riau juga cukup banyak hal yang mungkin bisa digali bicara tentang maritim. Tapi sebenarnya kalau Ibnu lihat sendiri, gimana sih anak muda di Riau rata-rata? Apakah memang menurut pandangan Ibnu sebenarnya masih kurang mengenal atau kurang cinta terkait dengan maritim atau kayak gimana sih sebenarnya? Kalau bicara tentang generasi muda yang ada di Riau ya, saya ngerasa sudah banyak sih gerakan-gerakan yang ada di Riau, seperti gerakan sahabat sungai dan sebagainya. Itu adalah contoh kecil yang mungkin saya rasa adalah positif. Tapi kalau dibandingkan dengan banyaknya pemuda yang ada di Riau, apakah sebanding dengan itu? Jawaban saya sayang banget tidak. Karena saya merasa potensi-potensi pemuda untuk menggerakkan kemaritiman itu sangat luar biasa banyak gitu. Jadi peran pemuda dalam hal ini itu sangat dituntut, sangat diinginkan ada dan berpartisipasi serta berimpact dan berdampak. Nah, jadi kalau teman-teman ingin sekali tergabung dalam hal prospek penghijauan ataupun pengembalian kembali laut dan ingin bergabung untuk program-program itu, saya rasa Duta Maritim Riau ini adalah salah satu wadah yang dapat dijadikan sebagai teman, yang dapat dijadikan sebagai sahabat untuk menentukan pergerakan-pergerakan apa yang harus kita lakukan. Seperti itu. Jadi tidak ada lagi alasan untuk pemuda-pemuda di Riau untuk tidak peduli dengan laut, tidak peduli dengan sungai, tidak peduli dengan kabupaten-kabupaten yang berpotensi besar dalam hal prospek penangkapan ikan ataupun pembudidayaan ikan, itu sangat-sangat tidak ada alasan bagi saya. Karena sebenarnya bisnis-bisnis pun yang berhubungan dengan dunia kelautan, dunia perikanan itu sudah sangat banyak, Kak. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya sih cukup banyak aspek yang bisa dilihat ya. Tapi kalau bicara tentang wisata, mungkin seandainya kan kalau kita wisata, orang Riau sering banget wisata ke luar provinsi ya. Tapi kalau untuk wisata maritim nih ya,
mungkin Destinasi. destinasi mana saja nih yang sampai belibet ya, yang memang bisa menjadi kunjungan terutama buat anak muda semakin cinta terkait dengan maritim yang ada di Provinsi Riau. Sebenarnya kalau terkait ke destinasi wisata yang ada di Provinsi Riau, untuk kemaritimannya, Riau itu masih jauh sekali terkait ke wisata yang ada di maritim. Cuman kalau kita berbicara tentang destinasi wisata, mangrove juga bisa loh dikatakan sebagai destinasi wisata yang ada di kemaritiman. Tapi sayangnya jarak antara kota Pekanbaru ke laut yang ada di Riau itu lumayan jauh, Kak. Jadi otomatis kalau misalnya dari Pekanbaru ke kabupaten mana saja nih mungkin yang bisa dituju untuk melihat keindahan pantai atau mangrove-nya nih? Ada Siak. Siak itu terkenal dengan mangrove. Mangrove di Siak itu lumayan luas dan ada wisata mangrove di Siak juga. Nah, selain daripada Siak, kita beralih ke Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis juga banyak tuh pantai-pantai yang mungkin belum dikatakan sebagai pantai yang indah dan bersaing dengan Bali, yang bersaing dengan provinsi-provinsi lain, tapi kita bisa untuk membuat itu sebagai destinasi yang dicintai oleh masyarakat yang ada di Riau. Dengan cara apa? Ya kita perkenalkan dulu wisata-wisata ini. Jangan karena ayo weekend sikit-sikit ke Sumatera Barat, weekend sikit-sikit ke Sumatera Utara, ke Danau Toba apa segala macam. Tapi kita punya loh destinasi kayak seperti Bengkalis, Selat Panjang. Mungkin kita beralih ke Kampar atau mungkin yang berhubungan dengan sungai-sungai pesisir yang di pantai mana ya, yang ada ombak bono dan sebagainya. Itu juga bisa kok dikatakan sebagai potensi kemaritiman karena berhubungan dengan perairan seperti itu. Oke, jadi sebenarnya banyak tempat Banyak yang bisa sekali. dikunjungi, jadi nggak perlu takut, nggak perlu malu ya sahabat kreatif ya. Kalau ada sedikit waktu ya nggak ada salahnya untuk berkunjung ke destinasi wisata yang ada di kabupaten kota. Tadi seperti ada di Bengkalis ya. Siak, Bengkalis, Siak, kemudian Selat juga Panjang, Selat Panjang, terus Tembilahan juga banyak. nah Tembilahan juga banyak. Ini cukup banyak tempat-tempat yang mungkin bisa sahabat kreatif kunjungi untuk bisa berwisata maritim yang ada di Riau. Mungkin ya lumayan lah kita harus mencintai tentunya tempat-tempat yang bagus ya yang ada di Riau benar. ya. Kalau mungkin teman-teman nggak tahu mau ngajak siapa, boleh kok ngajak Duta Maritim Riau. Oke deh. Nah, tapi kita nggak terasa sudah berada di penghujung ya, Ibnu. Mungkin kalau ditanya mungkin banyak hal yang bisa kita bagikan, ceritakan. Tapi mungkin ada pesan-pesan khusus nggak sih? Atau tips deh buat anak-anak muda di Riau terkait dengan ingin menjadi orang yang sukses atau bisa menjadi seperti Ibnu sebagai duta maritim harus kayak gimana sih gitu? Oke, pesan kesan ataupun tips dan trik ketika kita berbicara tentang kelautan ataupun duta maritim. Pertama saya ingin berpesan ya Kak. Pertama saya ingin berpesan kepada pemuda, khususnya pemuda yang ada di Riau. Pesan saya hanya satu. Mari sama-sama kita buka mata, mari sama-sama kita buka hati bahwasanya laut dan nelayan yang ada di Riau, baik nelayan pembudidaya ataupun nelayan yang ada di laut, itu sangat membutuhkan kita. Kamu dari latar belakang perikanan maupun tidak, latar belakang apapun kamu berhak untuk berkontribusi, kamu berhak untuk berimpact, dan kamu berhak untuk berdampak kepada lingkungan kamu. Karena dalam agama saya juga diajarkan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, mungkin ini adalah salah satu wadah yang dapat teman-teman jadikan sebagai batu lompatan untuk ikut berkontribusi. Nah, mungkin teman-teman beranggapan saya tidak ada bakat di bidang kemaritiman, saya tidak ada bakat di bidang ini. Lakuin aja dulu. Bergaul aja dulu dengan orang-orang yang memiliki bakat di bidang itu. Nanti setelah itu kamu akan ikut arus. Baik itu ikut arus yang baik maupun ikut arus yang jahat pun sekalipun kamu juga berhak untuk melakukan itu. Seperti itu. Itu pesan dari saya, Kak. Nah, kemudian tipsnya saya, kalau bicara tentang tips untuk meraih apa yang kalian inginkan, seperti saya ingin menjadi Duta Maritim Indonesia, sebenarnya adalah satu, itu istiqomah. Apa itu istiqomah dalam hal ini adalah tekun, terus itu lakuin apa yang menurut kalian benar-benar nyaman untuk kalian lakuin, bukan karena keterpaksaan atau tekanan. Boleh sih kita lakuin itu dengan cara keterpaksaan atau tekanan, tapi menurut saya yang paling indah untuk dilakukan adalah ketika kita melakukan yang seenaknya apa yang kita lakuin, senyamannya apa yang kita lakuin. Karena kalau misalnya kita
melakukan apa yang udah nyaman nih, apa yang udah kita sayang nih. Kita cinta sama yang kita lakuin, kita nyaman dengan apa yang kita lakuin, maka hasilnya juga kalau misalnya hasilnya baik, kita lebih bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Tapi kalau misalnya hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasinya kita juga tidak akan kecewa dengan dirinya kita. Karena kita sudah mencintai prosesnya, kita sudah mencintai apa yang telah kita lakuin. Mungkin tips itu adalah salah satu tips yang paling penting. Istiqomah itu penting banget. Dan sebenarnya gini Kak, kalau kita ingin melakukan sesuatu, pastikan dulu kita kenal dengan apa yang kita lakuin. Pastikan dulu kita tahu apa yang kita lakuin, dan pastikan dulu tujuan hidup kita ada di daerah sana. Kalau tujuan hidup kita tidak ada di daerah sana, mungkin untuk memulai itu sulit. Tapi kalau misalnya kita sudah yakin nih dengan tujuan kita sudah yakin nih dengan apapun yang kita mau, dengan cara itu, proses demi proses yang kita lalui itu tidak akan terasa berat sekali. Seperti itu, Kak. Oke, luar biasa obrolan seru kan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kita ucapkan buat Ibnu Kalitambunan, Duta Maritim Indonesia favorit ya tahun 2022. Dan juga kemarin sempat menjabat juara harapan 1. Wow, luar biasa. Cukup membanggakan Provinsi Riau, tapi yang pasti buat kamu sahabat kreatif gak ada salahnya jadi apa yang kamu mau. Mungkin yang tertarik menjadi Duta Maritim atau ingin bergabung menjadi sama-sama membangun maritim yang ada di Riau bersama Duta Maritim, silahkan. Tadi cek sekali lagi Instagram sama Instagramnya bisa diinformasikan? Nah, Instagramnya adalah Duta Maritim Riau. Nah, informasi lagi nih Kak, Duta Maritim Indonesia akan membuka kompetisi lagi di bulan 10 sepertinya. Di bulan 10 atau di bulan 8 nanti teman-teman mungkin itu akan pemilihannya dari provinsinya dulu nih. Nah, ini Ibnu akan berusaha mendekatkan diri ke Dinas Kelautan dan Perikanan Riau. Nanti kita mungkin bisa bekerja sama dengan mereka untuk memilih kandidat terbaik dari Provinsi Riau. Seperti itu. Dan teman-teman jika berminat, boleh banget nih untuk ikut dan untuk bergabung di Provinsi Riau. Selain daripada itu, kita juga jalan-jalan, kita juga pergi ke laut, kita juga pergi ke Museum Bahari, pergi ke Kepulauan Seribu dan lain sebagainya, ke Kalimantan juga iya, karena tahun depan kalau saya tidak salah tahun 2022 atau 2023 pemilihannya itu dilaksanakan kalau nggak di Surabaya di Kalimantan. Wow, seru banget. Jadi silahkan nih cari informasinya. Mungkin nggak ada salahnya persiapkan dirinya juga seperti apa. Salah satunya tadi Instagramnya bisa di follow ya. Oke deh sahabat kreatif. Dan nggak terasa kita sudah di penghujung acara di Kelas Inspirasi untuk edisi hari ini. Terima kasih buat Ibnu Kalitambunan. Sama-sama Kak. Terima kasih sudah hadir ke Pro 2 FM Pekanbaru. Dan pastinya sahabat kreatif jangan kemana-mana karena masih akan ada program spesial yang akan kita hadirkan untuk kamu selanjutnya. Stay tune di Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Belajar di Pro 2 Pekanbaru. Kelas Inspirasi. Kelas Inspirasi. Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Pro 2 Pekanbaru, Suara Kreativitas. Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru.